Terima kasih Anda masih di Newsroom. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung siang tadi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tiba di Kejaksaan Agung pukul 13 siang tadi untuk memenuhi panggilan sebagai saksi terkait dugaan korupsi Menara Base Transceiver Station BTS 4G. Dito turun dari mobil putih dengan mengenakan topi dan memberikan salam kepada media. Tanpa sempat memberikan keterangan, Menpora langsung masuk ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sedianya Dito Aryo Tejo diminta untuk hadir pada pukul 9 pagi, namun ia berhalangan karena ada agenda bersama Presiden dan kontingen peraih medali ASEAN Para Games di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dan baru bisa hadir pukul 13. Kehadiran kita di sini adalah dalam rangka sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar dan melihat dari 1-2 minggu belakang ini banyak media memberitakan maupun mengangkat nama saya disebut di dalam terkait kasus BTS, di mana hari ini saya datang dan alhamdulillah gayung bersambut kejaksaan juga memanggil saya sebagai saksi. Dan kemarin pas waktu ini mencuat, kebetulan kami sedang kunker di Berlin dalam rangka Special Olympics, dan ketika balik kita langsung di tanggal cuti nasional yang sangat panjang. Jadi sebenarnya saya dari awal ingin sekali secepat-cepatnya klarifikasi agar ini tidak berlarut-larut, dan alhamdulillah hari ini forumnya dilaksanakan. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi. Tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Saudara Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1. Pemirsa, seberapa jauh aliran dana korupsi Bakti Kominfo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tamaes Langkun, dan kami juga telah terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat petang Bapak-Bapak. Petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Tanah Suci. Selamat petang Mbak Anissa. Baik, selamat ibadah. Saya ke Pak Boy terlebih dahulu deh, Pak Boy. Sebenarnya sama tadi seperti pengantar tadi, sebenarnya seberapa jauh sih aliran dana Bakti Kominfo ini? Karena kalau misalnya telisik memang ini kalau memang ada penerimaan, ini periode November 2022, Desember 2022. Ketika itu Menpora masih menjabat sebagai staf sus. Jadi gini, ada klaster, istilah saya begitu. Klaster sekarang ini terkait Markus, makelar kasus. Jadi para pelaku yang sudah tersangka itu dari pemborong, subkontraktor, dan pihak-pihak yang pejabat proyek, misalnya dari Bakti, itu kan sudah merasa sebenarnya sih. Ini banyak pekerjaan yang terlambat, ada markup, ada fiktif gitu. Dan mulai diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Nah, mereka pengen cari selamat. Nah, cari selamat itu kemudian menghubungilah orang-orang yang diduga mampu menyelamatkan mereka. Nah, bahasanya ini maklar kasus atau orang yang mampu menyelamatkan. Nah, itu kan pasti orang-orang yang diduga dekat dengan kekuasaan manapun lah gitu. Jadi ini bisa dikelompokkan sebagaimana juga telah dimuat majalah Tempo, ada nama Windu, ada Setio, juga ada Dito, ada yang lain-lain lah, ada Edward gitu. Dan ada temuan kita sendiri misalnya P gitu, inisial P gitu, ada gitu. Jadi ada beberapa yang memang klasternya ini kemudian adalah klaster yang diduga diberi aliran dana karena dimintai tolong untuk membantu mereka supaya lepas dari jeratan hukum. Nah, apakah pada Pak Dito ini juga ada rumusannya, itu belum tentu juga gitu. Bisa aja ini duit yang mengalir itu bayar utang. Kan ya bisa aja begitu, namanya ini azas praduga tidak bersalah, tapi Kejaksaan Agung saya yakin tidak akan gegabah kalau ini benar-benar bayar hutang, tidak perlu dipanggil, kira-kira kan itu. Maka perlu diklarifikasi. Nah, rangkaian inilah yang kita bisa meminta Kejaksaan Agung
pada siapapun yang diduga ikut menikmati uang dana dari korupsi secara tidak wajar, mestinya bisa dikenakan dari sisi korupsi adalah penada hasil korupsi. Atau kalau ini dikenakan pencucian uang, bahkan turut serta mencuci uang, karena itu kemudian proses-proses yang ikut menyamarkan uang. Kan itu. Ini kalau ditemukan 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti loh ya. Tapi kalau kemudian ada rumusan-rumusan yang lain, ya kita tunggu, kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk memformulakannya siapa yang bisa dinyatakan terlibat secara hukum atau ternyata tidak. Gitu kan. Nanti dari penjelasan masing-masing ini kan kita semua sudah bisa berpikir logis, nalar, dan kira-kira ya wajar kan gitu kan. Baik, nah, saya itu yang rumusannya. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, jika benar memang ini ada dugaan penerimaan 27 miliar rupiah, bahkan lebih banyak dari menterinya yang saat ini sudah tersangka ya? Ya, ya tentu saja pemanggilan hari ini kan kita harus lihat sebagai momentum untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi semua tuduhan yang dialamatkan. Artinya kita kasih ruang itu, kita hargai keterangan semua pihak. Kalau saya sendiri melihatnya, Anissa, misteri dari aliran dana BTS ini memang masih panjang sekali. Kalau kita lihat dalam konstruksi di dakwaan, kerugian negaranya 8,8 triliun lebih, 8,32 triliun. Nah, yang baru didakwa itu baru 3 orang. Apakah pertanyaannya 3 orang menikmati 8,3 triliun? Kan saya rasa enggak, masih sangat jauh. Dan pasalnya baru pasal 18, artinya baru orang-orang yang menikmati saja. Nah, TPPU-nya kerugian negara yang 8,3 T, perincian seperti apa, betul atau enggak, dinikmati oleh siapa, ini yang menurut saya masih misteri. Dan tentu saja karena ada salah satu yang sudah pakai TPPU, maka penguraian aliran dana ini menjadi sangat wajib. Karena harus dipastikan siapapun yang menerima tentu harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Demikian, Anissa. Baik, Pak Boy, seperti tadi mengutip kata Mas Tama, 8 triliun lebih, tapi yang didakwa sejauh ini 3 orang. Berarti kejaksaan PR-nya masih panjang sekali ya? Iya, tapi kan tersangkanya sudah hampir 7 dan mulai mengerucut dana-dana bagaimana itu mengalir atau dinikmati. Misalnya selain klaster Markus ada dugaan ya, ada maklar proyeknya pun juga ada gitu. Jadi saya bahkan menemukan dugaan uang 300 miliar dalam bentuk macam-macam, ada rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, fotonya juga saya serahkan tadi kepada iNews. Itu dugaan-dugaan bagaimana maklar proyek pun bermain gitu. Tidak kerja apa-apa tapi dapat duit gede gitu. Hampir 300-an miliar gitu. Jadi ini banyak klasternya gitu. Jadi subkon, kontraktor utama paket 1, 2, 3 itu malah belum jadi tersangka padahal dia besar. Ini diduga karena dia aman, ada Markus yang lebih besar lagi kira-kira gitu. Sampai saya ledek, salah sih kalian ini gitu kepada lawyer-lawyernya nyari Markus, kok Markus yang hanya ngaku-ngaku dekat kekuasaan. Ya ketipu lah. Ada yang dekat kekuasaan benar, ada 1 orang atau beberapa orang pemborong besar yang belum tersangka sampai sekarang gitu, karena menggunakan dugaannya Markus yang hebat betul gitu. Jadi mereka tanya siapa Mas, saya tunjukkan namanya, inisialnya P gitu. Nah, ketawa mereka gitu. Jadi ya mari kita lihat, ini drama masih akan panjang. Pak Boy, P itu yang artis itu katanya Pak? Ya? P itu yang artis itu katanya? Bukan. Pernah jadi artis rame, tapi artis dalam konotasi yang lain. Gitu. Jadi baik, jadi cerita rame-rame gitu. Baik, Mas Tama, tadi Pak Boy sudah menyebutkan 2 klaster, ada klaster Markus, ada klaster maklar proyek. Mungkin ada tambahan dari Mas Tama? Iya, kalau saya ada 3 klaster ya Mbak. Yang pertama itu karena ini pengadaan barang dan jasa, tentu yang paling banyak disorot adalah penyedia barang dan jasanya atau perusahaannya, korporasinya. Ini yang kemudian kan menikmati mengelola keuangan, mendapatkan transfer dari bukti pembayaran dan lain-lain. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kemudian ada pejabat-pejabat di lingkungan kementerian yang kemudian dia diproses sudah tersangka, ada yang sudah terdakwa. Ini klaster kedua. Nah yang ketiga tentu saja ada antara pengusaha atau penyedia barang dan jasa tadi atau perusahaan korporasi dan pemerintah begitu, dalam konteks penggunaan jabatan tadi ada orang-orang yang di luar dari itu. Jadi sebetulnya hanya 3 kelompok besar itu yang kemudian memang pasti akan dicari juga, karena tadi saya katakan di awal 8,3 itu apakah hilangnya berapa persen, kemudian siapa yang menikmati, karena sudah ada pakai pasal 3 dan pasal 4 tindak pidana pencucian uang, tentu saja uang itu mengalir kemanapun itu bisa dirampas kembali oleh negara
atas nama aset recovery, jadi untuk pemulihan aset. Jadi klasternya ada 3 itu, dan saat ini kan belum semuanya terlihat ya dalam konstruksi dakwaan yang disampaikan oleh pihak kejaksaan dalam persidangan yang pertama kemarin. Baik, terima kasih Mas Tama S. Langkun, terima kasih juga Pak Boyamin. Selamat beribadah Pak Boy, selamat petang Bapak-Bapak.